Juve berada di periode suram. Juventus menderita kekalahan memalukan di kandang Lazio pada pekan ke-30 Serie A musim ini. Gol tunggal Adam Marusic pada menit 93 membuat Juventus kalah 0-1. Yang lebih menyakitkan lagi, tim yang mengalahkan Juventus dilatih oleh mantan pemain mereka yaitu Igor Tudor. Tudor, yang kini menjadi pelatih Lazio. Pertandingan ini merupakan debut Tudor sebagai pelatih Lazio, dan sukses membawa Lazio untuk mengalahkan mantan timnya. Juventus sendiri dalam situasi yang suram, dengan hanya 1 kemenangan dalam 9 laga terakhir. Dalam 2 laga terkini, Juventus bahkan gagal mencetak gol. Satu-satunya kemenangan mereka adalah 3-2 atas Frosinone. Sebelum jeda internasional, Juventus juga bermain imbang tanpa gol saat menjamu Genoa. Usai kalahkan Atletico Bilbao, Madrid fokus ke City. Real Madrid meraih kemenangan penting melawan Athletic Bilbao dengan skor 2-0 dalam laga lanjutan La Liga. Rodrigo menjadi bintang dengan mencetak 2 gol, 1 di babak pertama dan 1 lagi di babak kedua. Kemenangan ini menjaga posisi Real Madrid di puncak klasemen sementara La Liga dengan total 75 poin dari 30 laga. Selanjutnya, Los Blancos akan menghadapi Manchester City dalam laga perempat final Liga Champions. Pelatih Madrid, Carlo Ancelotti menekankan pentingnya persiapan dan intensitas dalam menghadapi lawan kuat tersebut. Arsenal tahan imbang Manchester City. Arsenal memaksa Manchester City berbagi poin dengan skor 0-0 dalam duel lanjutan Premier League. Pertandingan ini berpengaruh langsung terhadap persaingan di papan atas klasemen sementara. Meski Man City dominan dengan 73% penguasaan bola dan 690 operan, Arsenal berhasil menahan mereka. Bahkan, Man City hanya melepaskan 1 tembakan tepat sasaran selama 90 menit. Hasil imbang memang kurang memuaskan, tapi bagi Arsenal, 1 poin dari Etihad Stadium merupakan pencapaian yang membanggakan. Kunjungan ke markas Man City selalu sulit bagi Arsenal, terakhir kali mereka menghindari kekalahan di Etihad Stadium adalah pada tahun 2016. Setelah hampir 8 tahun selalu kalah, Arsenal akhirnya berhasil menghentikan tren negatif tersebut dengan mencuri 1 poin. Mikel Arteta boleh merasa puas dengan hasil ini. Guardiola sebut Liverpool favorit juara. Pelatih Manchester City, Josep Guardiola, menyebut Liverpool kini berada dalam posisi terdepan dalam perburuan juara Premier League musim ini setelah timnya hanya mampu bermain imbang 0-0 melawan Arsenal. Meskipun City mendominasi jalannya pertandingan dengan penguasaan bola hingga 72%, mereka hanya melepaskan 1 tembakan tepat sasaran dari 12 percobaan. Dalam konferensi pers, Guardiola menyebut Liverpool sebagai favorit pertama, diikuti oleh Arsenal, dan City berada di urutan ketiga. Guardiola menegaskan bahwa timnya hanya fokus pada pertandingan selanjutnya melawan Aston Villa, tanpa terlalu memikirkan cara mengejar Liverpool. Guardiola menyebut bahwa posisi favorit bukanlah dalam kendali mereka, dan mereka hanya bisa fokus pada pertandingan berikutnya untuk tetap bersaing. Real Madrid dilaporkan tengah memantau wonderkid River Plate, Franco Mastantuono, yang baru berusia 16 tahun. Meskipun masih muda, Mastantuono telah menunjukkan bakatnya dengan menjadi bagian dari tim inti River Plate. Franco Mastantuono adalah pemain serba bisa yang dapat beroperasi di sisi kanan lini serang maupun di pos penyerang tengah. Madrid telah menunjukkan ketertarikan yang nyata padanya dan telah mengirim scout untuk memantau perkembangannya. River Plate telah melindungi Mastantuono dengan klausul rilis sebesar 45 juta euro, menunjukkan betapa berharganya pemain muda ini bagi klubnya. Meskipun Mastantuono tidak dapat pindah ke Eropa hingga tahun 2026, Real Madrid berharap dapat meraih kesepakatan lebih awal untuk membawanya ke Santiago Bernabeu. Madrid kini lebih fokus pada pembentukan tim dengan investasi pada pemain muda, seperti yang terlihat dari kesuksesan mereka dalam merekrut pemain muda berbakat seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan lainnya. Manchester United dilaporkan berminat untuk merekrut Alejandro Balde dari Barcelona sebagai bek kiri baru. Cedera yang menimpa Tyler Malacia dan Luke Shaw membuat MU membutuhkan tambahan di posisi tersebut. Balde, yang telah menunjukkan performa apik di Barcelona, dianggap sebagai calon bek kiri terbaik di dunia dan potensial menjadi penerus Luke Shaw.
Kevin Dix dan Mees Hilgers diprediksi segera memperkuat timnas Indonesia, yang telah diperkuat oleh sejumlah pemain keturunan. Timnas Indonesia baru saja memperlebar peluang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah melibas Vietnam 2 kali. Prediksi ini mengemuka karena Kevin Dix sulit masuk skuad timnas Belanda, sementara Mees Hilgers, meski masih berharap untuk membela Belanda, juga memiliki peluang bergabung dengan timnas Indonesia yang semakin tangguh. Ula Romeni menjadi perbincangan karena mengungkapkan komunikasinya dengan Ketua PSSI, Erick Thohir, mengenai rencana naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Pemain FC Utrecht ini memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Medan. Ula Romeni, yang berposisi sebagai penyerang tengah, dianggap menarik bagi pelatih Shin Tae-yong yang masih mencari pemain nomor 9 yang konsisten. Meskipun performanya belum sebagus musim lalu, Ula Romeni tetap dianggap sebagai striker yang bagus dengan masa depan yang cerah. Chelsea menjamu Burnley dalam laga pekan ke-30 Premier League di Stamford Bridge. The Blues harus puas dengan hasil imbang 2-2 meski unggul lebih dulu lewat eksekusi penalti Cole Palmer pada menit ke-44. Chelsea mendapat penalti setelah Mihailo Mudryk dianggap dilanggar Lawrence Asignon, yang juga mendapat kartu merah. Burnley bangkit dan menyamakan kedudukan melalui gol Josh Cullen dan Dara O'Shea. Hasil ini membuat Chelsea berada di posisi ke-11 klasemen dengan 40 poin dari 28 laga, sementara Burnley berada di posisi ke-19 klasemen dengan 18 poin dari 30 laga. Pertandingan seru antara Newcastle United dan West Ham United dalam lanjutan Liga Premier Inggris berakhir dengan kemenangan 4-3 untuk tuan rumah Newcastle. Alexander Isak membuka keunggulan bagi Newcastle dengan gol cepat melalui tendangan penalti di menit ke-6. Namun, West Ham bangkit dan berhasil membalikkan keadaan menjadi unggul 2-1 melalui gol-gol dari Michael Antonio, menit 21, dan Mohamed Kudus, menit 45+10. Di babak kedua, Jarrod Bowen menambah keunggulan West Ham menjadi 3-1 di menit 48. Namun, Newcastle tidak menyerah dan berhasil mencetak 3 gol balasan yang dicetak oleh Isak, menit 77, Harvey Barnes, menit 83 dan 90. Hasil ini membuat Newcastle naik ke peringkat 8 dengan 43 poin, setingkat di bawah West Ham yang berada di posisi 7 dengan 44 poin. Tottenham Hotspur meraih kemenangan penting dalam pertandingan melawan Luton Town. Meski sempat tertinggal lebih dulu, Tottenham berhasil membalikkan kedudukan menjadi 2-1. Gol cepat dari Tahith Chong membuat Luton unggul di babak pertama, namun Tottenham berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua lewat gol bunuh diri Issa Kabore. Son Heung-min kemudian mencetak gol pada menit ke-86 untuk membawa Tottenham berbalik menang. Kemenangan ini membawa Tottenham naik ke peringkat 4 klasemen Liga Inggris dengan 56 poin dari 29 pertandingan. Sementara Luton tetap berada di zona merah dengan menempati posisi ke-18.